Waktu kemarin saya lupa menyajikan sesajen, tiba-tiba sosok ular itu marah-marah dan dia berwujud seperti ular naga, berubah seperti istri cantik. Wabarakatuh, Sampurasun, bertemu lagi bersama saya di Saja Channel. Di video kali ini saya akan mendatangi salah seorang abah kadut yang tinggal di tengah hutan. Beliau itu dikabarkan lupa teman-teman ngasih sesajen ke rumah yang dulu, dan sosok ular tersebut datang ke rumah abah kadut yang berada di pinggir hutan. Untuk video selanjutnya ikuti perjalanan kami. Sesajen. Ya, Nah, apakah itu nggak merasa risih? kenapa kamu nggak masih sesajen? Ya saya lupa, saya bilang gitu. Nah itu kenapa tiba-tiba kok setelah kita konten datang gitu ke rumah? Apakah dia marah kita datang ke rumahnya ke sana, atau dia marah gara-garanya mungkin waktu kita ke rumahnya Kang Kadut yang di bawah ya? Ya. Itu kita bahas agak singgung mungkin sosok beliau, makanya beliau marah. Karena apa sebabnya, Kang? Ya karena lupa menyajikan sesajen. Lupa. Iya. Oh, karena lupa. Iya. Waktu itu kita ke sana hari apa? Hari Kamis kalau nggak Hari salah ya? Kamis. Masih di bulan Ramadan tuh. Oh, hari Kamis. Hari Kamis dah Jumatnya Kang Kadutnya lupa ngasih Sesajen. sesajen. Iya. Sesajennya kalau nggak salah ngasih makannya kan itu pakai minyak. Iya, minyak wangi. Perjalanannya teman-teman seperti ini. Kami kesorean, hampir maghriban ya. Udah gelap di sini teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Hutan semua di sini, nggak ada rumah sama sekali. Kami di sini nggak sendiri ya, bareng rekan-rekan. Wah, dan dikabarkan juga kalau malam di sini suka ada harimau. Wah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan tidak ada yang mengalami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu kembali bersama Kang Kadut ya, yang dimana di konten sebelumnya. Jadi kita pernah silaturahmi ke rumah lamanya Kang Kadut. Itu rumahnya betul-betul jauh sekali dari pemukiman warga teman-teman. Dan konon katanya juga rumah tersebut itu seperti yang diceritakan oleh Kang Kadut, bahwasanya sering sekali Kang Kadut selama tinggal di rumah tersebut didatangi oleh sosok harimau. Dan katanya setiap malam Jumat, jadi Kang Kadut ini selalu memberi makan sosok siluman ular. Dan untuk saat ini teman-teman, jadi siluman ular tersebut setelah kita waktu dulu pernah membahas siluman ular tersebut, jadi ular tersebut itu sering sekali mengikuti Kang Kadut sampai ke rumah ini ya Kang ya, sampai ke sini. Dan untuk rumah ini juga kalau dari arah perkampungan ini masih begitu jauh, karena di sini hanya ada dua rumah teman-teman, hanya ada dua rumah, rumahnya orang tua Kang Kadut dan rumah Kang Kadut tersendiri. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke obrolan selanjutnya, saya pengen menanyakan kabar Kang Kadut terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Kadut, gimana kabarnya? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Itu cerita yang Kang Kadut ceritakan, apakah memang benar ular tersebut itu sering datang ke sini untuk nengokin Kang Kadut beserta keluarganya? Iya benar, tapi lewat mimpi. Lewat mimpi. Iya. Tapi untuk sosoknya tersendiri menyerupai sosok ular itu, tapi pernah sering ada. Ada. Sosok ularnya sosok ular apa biasanya, Kang? Sosok ular itu orang naga. Naga. Iya. Wow, serem juga berarti ya. Nah, Kang, ini kan konten Akang ini sangat menarik ya kalau menurut saya. Jadi ini kan Iya. bisa dibentuk bisa dibilang agak lain gitu. Soalnya Akang kan setiap malam Jumat suka ngasih sesajen. Iya. Nah, apakah itu nggak merasa risih atau misalkan gimana gitu kan? Perjalanan dari sini ke rumah Bapak juga saya rasa cukup jauh ya.
Mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Ini tanggapan Akang gimana tuh setiap malam Jumat tuh? Ya tanggapannya untuk itu, untuk ngasih sesajen Ah. supaya saya selamat di Mm-mm. perjalanan. Mm-mm. Maksudnya perjalanan gimana, dunia akhirat atau Ya perjalanan seperti jalan kaki, jalan ke sini, ke rumah yang ke sini. Ini kan yang namanya apa namanya di ini kan Akang hidupnya kan masih di pelosok ya Kang ya. Ya. Mungkin masih berdampingan atau misalkan makhluk-makhluk astral yang ada di sini sering berinteraksi dengan Akang. Nah, pernah nggak misalkan Akang nggak ngasih sesajen satu kali gitu, terus efeknya ke Akang gimana gitu? Ya pernah. Gimana itu? Dia marah-marah tapi lewat mimpi. Oh, marah-marah lewat mimpi. Ya. Itu dia nyusul ke sini maksudnya gitu. Ya nyusul ke sini tapi lewat mimpi. Ya. Itu bahasanya gimana gitu? Kok bisa misalkan oh, Akang nggak ngasih makan atau gimana gitu atau apa bahasanya? Ya kenapa kamu nggak masih sesajen? Ya saya lupa. Oh. Saya bilang gitu. nah itu kenapa tiba-tiba kok setelah kita konten datang gitu ke rumah? Apakah dia marah kita datang ke rumahnya ke sana, atau kok dia marah gara-garanya mungkin waktu kita ke rumahnya Kang Kadut yang di bawah ya? Ya. Itu kita bahas agak singgung mungkin sosok beliau, Ya. makanya beliau marah. Karena apa sebabnya Kang? Ya karena lupa menyajikan sesajen. Lupa. Iya. Oh, karena lupa. Iya. Waktu itu kita ke sana hari apa? Hari Kamis kalau nggak Hari salah Kamis. ya? Masih di bulan Ramadan tuh. Oh, hari Kamis. Hari Kamis ya, Jumatnya Kang Kadutnya lupa ngasih sesajen. Iya. Sesajennya kalau nggak salah ngasih makannya kan itu pakai minyak. Iya, minyak wangi. Oh, berarti lupa ngasih minyak. Ya lupa. Biasanya satu botol dipakai berapa Minggu? Enggak, maksudnya berapa kali ngasih, atau satu botol satu Jumat gitu? Satu botol itu 4 Jumat. Satu botol 4 Jumat. Ya. Tapi harus dikasih jampe. Ya, diisi lagi. Kalau udah habis diisi lagi minyaknya. 1 minggu diisi, 1 minggu diisi, kemudian hari yang keempatnya diisi lagi. Mantap ya. Jadi ini memang bentuk kalau secara apa namanya mungkin teman-teman juga yang lain pasti ada yang oh kok makhluk kayak gitu diturutin. Nah mungkin informasi yang saya tangkap dari penjelasan Abah Kadut ini, mungkin Abah Kadut nggak mau risih gitu ya, daripada misalkan terjadi apa-apa mungkin lebih baik ngalah kita atau gimana Bah? Iya. Baik malah. Nah kalau untuk ini Gang, ini kan kalau di rumah ini juga masih jauh dari perkampungan. Kalau untuk kegiatan sehari-hari Akang, selain ngasih sesajen tuh setiap malam Jumat, itu apa aja? Apakah berdagang, bertani, atau misalkan ke kebun gitu? Kegiatan sehari-hari ya menyabit rumput untuk makanan kambing. Punya Kemudian kambing emang? dia punya di atas. Masya Allah. Dagang ya, Ya kalau kegiatannya dagang setiap hari keliling. dagang di mana? Di rumah? Di rumah di bawah itu. Maksudnya dagangnya emang ada warungnya? Saya lihat tapi katanya nggak ada warung. Ya kan udah habis dagangannya, udah ada banyak yang beli. Udah habis. Itu yang belinya Akangnya jual keliling Ya, atau jualan di sini? keliling. Oh, jual keliling. Iya. Itu yang didagangin apa aja sih kan? Kerupuk, rokok, ya, sembako aja gitu ya? Sembako ya, makanan anak-anak, kopi, gula. Mohon maaf kalau untuk omset ya, mohon maaf kalau Akang nggak apa-apa gitu ya. Itu sehari jualan dapat berapa itu? Ya seharinya mungkin dapat 100.000 atau 80.000 lah. 80.000 sehari? Iya. Nah itu kan kalau dari barang-barang kayak gitu mungkin paling besar itu biasanya 10% keuntungan ya. Iya. Jadi kalau misalkan dapat omset 100.000, Akang punyanya 10.000. Iya. Apa itu cukup Kang? Ya nggak cukup lah. Cukup. Harus kerja yang lain lagi. Berarti itu mungkin dagangnya cuma ngisi waktu aja, emang dijadikan kerjaan pokok? Ya kerjaan pokok. Oh pokok. Masya Allah ya. Ini kan jauh dari perkampungan, ditambah lagi mungkin kalau yang namanya
zaman sekarang penghasilan segitu jauh dari kata cukup ya Kang. Iya. Nah, untuk menutupi biaya lain biasanya Kang dari mana itu? Kalau untuk menutupi biaya Biaya-biaya yang lain yang lain ya kerja di mana itu? kerja menyabit rumput, ada yang nyuruh. Oh, serabutan. Iya. Oh, masalah. Jadi kalau Dikasih 30.000 satu karung. Wah, lumayan berarti ya. Ya lumayan buat jajan anak. 30.000 satu karung, Ya. biasanya sehari dapat berapa karung itu kalau nyabit? Ya satu karung kadang 1 bulan ada yang nyuruh, kadang 1 minggu. Oh, nggak tiap hari. Nggak tiap hari enggak. Oh, kirain sehari 10 karung itu kan Enggak. 300.000 itu. Enggak. Oh, enggak. 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali baru ada yang nyuruh. Iya. Nah kalau misalkan seumpamanya misalkan Kang Kadutnya modal nggak ada buat dagang gitu ya, buat jualan. Iya. Terus yang nyuruh nyari rumput nggak ada, itu untuk makan sehari-hari gimana berarti Kang? Ya untuk makanan sehari-hari kan banyak di sini, ada singkong, Pakai singkong. ya ada talas, ada makanan lain-lainnya. Kalau lauk berarti singkong dijadikan nasi. Iya. Lauknya pakai apa lauknya? Ya ke sambal. Pakai daun singkong juga. Singkong juga sama sambal. Itu bahannya singkong semua berarti Bang. Mantap ya. Bukan mantap Bang, kasihan. Maksudnya mantapnya itu jadi Iya. apa yang ada di sekitaran rumahnya bisa dimanfaatkan. Jadi manfaatnya sih seperti itu. Iya. Buat mantap, maksudnya enak makanannya. Ya memang kalau gitu. memang lagi kita nggak punya uang itu apa aja yang penting kenyang ya Kang ya. Iya, Benar. iya. Berarti kalau anak udah punya berapa kalau anak? Ya kalau anak udah punya 2. Punya 2. Istri punya berapa? Kalau istri punya 1. Wow, mau rencana mau nambah lagi nggak? Enggak, udah cukup 1 juga. Satu aja bukan puyeng ya. Nah, Kang, mohon maaf ini saya Ya. mungkin agak menyinggung pertanyaan. Saya dapat info bahwa Akang ini dulunya punya ilmu pengasihan yang cukup cetuk. Kalau boleh disebutkan di sini bisa nggak kira-kira? Kalau itu rahasia enggak. Tapi berarti pada intinya Akang punya ilmu pengasihan yang luar biasa, manjur gitu ya? Iya. Wow, luar biasa. Tapi banyak sih katanya ilmunya bukan hanya pengasihan Iya. saja. Karena beliau ini mendalami ilmu kebatinan katanya ya Kang ya. Cuman Enggak. tuh beliau nggak mau ngaku. Enggak. Mohon maaf ini cuma pengetahuan saja, nggak apa-apa nggak di. Kalau yang Akang pelajari, kalau Abah pelajari dari dulu sampai sekarang, ilmu apa aja selain pengasihan? Ini mah cuma disebutin ilmunya aja, nama ilmunya apa aja gitu. Ya itu aja lah. Kalau dari kata-katanya lah itu berarti masih ada yang lain kan? Ada. Tapi ini rahasia lah. Oh jangan. Ya, jadi teman-teman yang namanya orang-orang yang hidup di hutan kayak gini ya, jadi itu kebanyakan gak polosan kayak Kang ini, jadi punya selain ilmu pengasihan dia juga punya ilmu-ilmu yang lain, cuman Akang nggak mau sebutin di sini ya. Ya seperti itu ya. Nah terus kalau misalkan gini Kang, ini kan kalau malam ini kan kita kalau ke kampung itu perlu jalan kaki atau misalkan jarak ya. Ini kalau malam pengen misalkan beli sembako itu gimana, atau misalkan ke mana, ke keramaian pasar gitu? Kalau ke pasar ya naik ojek. Emang ada ojek yang ke sini atau lewat atau ditelepon itu? Ya ditelepon dulu ojeknya. Kalau dari sini ke kampung ojek berapa? Kalau ke Cikijing dari sini 20.000 naik ojek. 20.000. Kadang 25.000 tergantung ojek. PP itu? Enggak, kalau PP 50.000. Waduh. Lumayan juga ya. Jadi kalau misalkan kita belanja bahan pokok ke Cikijing habis di operasional ya. Kalau ngejual seperti itu ambil keuntungannya berapa kalau misalkan rokok 1 bungkus 1.000. 1.000 Ya 1.000. keliling kampung. Iya. Bukan kampung sih, keliling dari rumah ke rumah ya. Iya. Karena di sini rumah pencak-pencalan teman-teman. 1 kilo 2 kilo baru ada rumah. Ya boleh teman-teman lihat di konten saya sebelumnya, boleh di scroll di bawah. Bahwasanya kita pernah ke rumahnya Kang Kadut dulu ya, waktu bulan puasa ya atau sebelum. Berarti mungkin dari tadi 1 bungkus ngambilnya cuma 1.000 itu keliling dari rumah ke rumah. Iya. Kalau untuk misalkan jualan apa itu
semacam kayak mie instan, ngambil unitnya berapa? 500. 500 perak. Ya kalau belanja kan 2.500 dijual 3.000 atau 3.500, yang 3.000 dijual 3.500. Itu kan belanjanya jauh Kang, itu kan biaya untuk ojeknya aja mahal. Apa Ya. ketutup? Apa nggak rugi? Ya enggak lah, kalau dimahalkan kan mungkin yang lain juga ada saingan atau apa. Kan termasuknya itu dimahalkan. Yang belinya apa nggak kemahalan, mending saya beli di toko ke sana, nggak apa-apa. Ya kemahalan, bilang kemahalan kalau itu. Tapi kan kalau dibilang kemahalan, menurut saya kalau kita jalan kaki ya ke warung Ya, jauh banget. Terus apalagi naik ojek, biaya ojek berapa? Paling cuman ngambil untung berapa, 500 perak. ya Ya masih mending kita rugi 500 perak daripada naik ojeknya berapa ke warung. Jauh ya warungnya, berapa, 10.000 atau 15.000? 25.000. Itu 25.000. Mending kita rugi 500 perak ya, nggak apa-apa. Ya mungkin karena ini berhubung waktu kita mau menjelang maghrib dan Iya. mungkin Kang Kadutnya juga ya mau melaksanakan ibadah sholat maghrib juga. Iya. Kita mungkin pamit aja ya teman-teman ya. Iya. Ya, terima kasih banyak untuk Abah Kadut sudah meluangkan waktunya buat saya dan tentunya buat pemirsa yang lagi menonton video saya. Semoga Kang Kadut kedepannya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan dilimpah luakan rezekinya ya Kang ya. Amin. Ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.